Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Lain Barwadi CGP Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kegiatan diseminasi sebagai hasil karya nyata saya pada modul 1, 4 Budaya Positif di SDN 4 Biluhu. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan kita pada hari ini, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Insya Allah kegiatan kita pada kesempatan hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mulai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita pada kesempatan hari ini adalah pembahasan budaya positif yang ini akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah tidak memakan banyak waktu, dan harapan saya Bapak dan Ibu bisa maksimal berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit sebelum kita masuk pada kegiatan ini ada di depan adalah istilahnya ada diseminasi. Diseminasi ini adalah pengibasan. Ini merupakan tugas kami dari CGP Angkatan 8. Ini tugas modul 1.4, yaitu budaya positif. Ini banyak yang akan kita lakukan dan banyak juga yang belum kita ketahui. Insya Allah di sini bisa kita ketahui. Ini ada sebuah teks, tolong disimak dengan bagus. Apabila tidak bisa dibaca, mungkin dari belakang bisa. Oke. Di sini mungkin saya akan bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, sekarang cobalah buka. Anda adalah A. Istilahnya Bapak dan Ibu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Begini, pada istilahnya saya ini hanya teks, kalau dibaca banyak. Kita mengepal tangan. Dalam pikiran kita, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang paling berharga. Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu mau dibuka atau tidak? Dulu Bu. Apakah mau dibuka atau tidak? Kalau kami di grup penggerak, kami melakukan praktek. Kalau mau buka alasannya apa? Kalau tidak dibuka alasannya apa? Kita harus punya alasan masing-masing. Jadi kita akan belajar dari diri. Akan lebih berjelas yang tadi. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke? Kasih contoh tadi. Oke, so mampu kita anak. Oke, selesai. Silakan. Dia belum mampu, paling berharga. Jangan sampai kasihan. Tetap tanggung jawab kita. Itu maksudnya secara garis besar. Lanjut. Perubahan paradigma teori yang baik tergantung pada kita. Bisa lanjut kepada Ibu? Ya. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
Oke, di sini. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu arti teori kontrol poli, dia punya pendapat seperti itu. Kalau untuk stimulus respon, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tolong dipahami kepada Anda, dipahami yang kedua ini. Masuk di mana kita, apakah di stimulus respon atau teori kontrol. Ketika orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menengah atau kalah. Kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang dan tetap menang. Ini untuk teori kontrol. Kita ini diarahkan ke mana? Ke warna putih atau ke warna kuning? Ya, insya Allah kita akan ke kuning. Harapannya ke sana. Ya Bapak dan Ibu ya? Ibu, disiplin itu seperti apa? Pak Is boleh? Sedikit saja Pak Is. Menurut Pak Is, disiplin itu yang seperti apa? Pendapat masing-masing. Terima kasih. Kalau menurut saya makna disiplin itu adalah tata tertib yang harus kita laksanakan untuk mengatur kegiatan semacam ada program yang dilaksanakan. Tentu disiplin ini harus kita laksanakan karena dengan adanya disiplin melatih diri kita menjadi orang yang teratur, karena berdasarkan makna dari disiplin yaitu tata tertib yang mengatur tatanan kehidupan baik itu secara individu maupun kelompok. Terima kasih. Tata tertib yang mengatur tatanan kehidupan maupun itu individu ataupun kelompok. Bagus sekali Pak Is. Mungkin ada lagi yang lain dari ibu-ibu patuhi. Oke, lanjut. Ini sudah menjadi pengertiannya. Bisa dibantu saya Ibu Pani baca boleh? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Oke, bagus. Jadi itulah arti dari disiplin, memerintah diri sendiri dan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu kata kunci dia, ya, disiplin. Memerintah diri sendiri, tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Memerintah diri sendiri. Maksudnya itulah di sini apa yang akan Anda lakukan. Gunakan yang 4 tadi ya. Lihat yang 4 tadi. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya kan? Kalau alasannya Agus itu sampai jaga ambil makanan nanti. Lapar. Oke, saya minta satu-satu sesuai nyaman masing-masing. Saya minta satu-satu. Menurut Pak Is apa? Silakan Pak Is. Satu jawaban masuk. Dia bu apa? Yang pertama, Teh Agus ini karena solapa, baru dia memaksa. Jadi dia ingin menguasai karena tuntutan untuk lapar, maka dia memaksa ini meminta makan siang ini. Masih di mana? Di bintang, di kupu-kupu, balon atau? Bintang. Loh,
dia masuk di penguasa, kalau saya masuk di Kebebasan. Penguasaan. Nah, ini contoh kita di kelas. Anak ini buku mana? Itu maksud saya. Ya. penguasa Pak. Oke, penguasa. Rais penguasa. Ibu Zakia mungkin apa? Penguasa. Penguasa. Akhirnya lupa. Penguasa ini. Agus ini dia merasa jadi penguasa di kelas itu dan dia butuh kasih sayang. Kasih sayang. Perhatian dari orang tua. Berarti pilih yang. Ada dua yang saya mau pilih Pak. Oke, sekarang sedang. Dia kurang kasih sayang itu butuh itu yang dia loh. Baru dia juga merasa jadi penguasa di kelas itu makanya dia memaksa. Memaksa. Penguasa dan Dia sudah kasih sayang dan apa ya? Nah, iya. Ibu Kasih sayang. butuh kasih sayang lanjut. kasih sayang. Lanjut ibu kasih ibu. Butuh apa dia? Penguasa ini. Kalau dia Pak butuh kasih sayang. Kasih sayang ibu. Penguasaan dan kesenangan. Penguasaan dan kesenangan. Oke. Mana yang kita apa benar pendapat masing-masing? Saya jelaskan lagi. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dengan paksa. Jika Anda menghadap situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Sana empat kita perhatikan, jelas apa yang Anda lakukan. Dia ini kita menghadapi dia ini mungkin ini guru ya mungkin kurang kasih sayang atau Dia ini bebas, baru dia ini mungkin senang dengan takut dia jadi yang apa dia yang bikin. nah itu ya ini guru saya sebagai guru mulai merasa bersama gitu ya macam ibu ini itu pasal saya jelaskan tadi ya. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya berarti penghukum. Ini kata-kata ini yang harus kita akan lihat. Begitu kita anak-anak kita melakukan bersalah, hindari ya. Kemudian ayo lakukan demi bapak, demi ibu bapak. Ayo, oke. Itu kalimat yang muncul berarti guru itu memposisikan dirinya pada sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang? Nah itu saya tanya. Apa itu? Pemantau. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir adalah tunggu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Setelah dia tahu, oke, bagaimana? Ini akan ada solusi antara guru dan siswa. Dia akan menanyakan itu. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Jadi ini kata-kata yang biasa akan muncul pada guru-guru. Sekarang saya tanya, silakan Bapak dan Ibu menilai di posisi mana sekarang? Posisi Ibu di mana sekarang? Apakah di penghukum, manajer? Yang saya tanya realitanya. Realita kalau saya Kenyataannya. saya lebih banyak ke hukum kayak Iya, kita harus sadar dulu. iya. Karena apa? Kalau kita sadar berarti akan timbul ada rasa perubahan. Baik ya? Kita harus mengakui dulu. Saya masih kami juga di situ Bapak dan Ibu. Ini mau tanya tipe atau waktu tepung hukum baik. Ya, ya. Salah satu rata-rata dia penghukum. Kalau kerja PR, baik. Pada dibuka kamu. Iya kan? Lanjut, ini lingkaran budaya positif. Pertama, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya
di sekolah itu, makanya kelas itu ada istilah di diferensiasi itu kalau membuat RPP kegiatan awal ada istilah keyakinan kelas, ya. Nah, dalam keyakinan kelas ada yang agak sedikit keliru sebenarnya. Terlalu keyakinan kelas. Kota perlu bacamu peraturan kelas itu. Nah, hati-hati ya. Ada yang saya tahu, ada yang masih aktif. Jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, sekarang di sini ya, ternyata pertama itu membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, perasaan saat ini adalah iya, terima kasih. Jadi menurut kami untuk nomor 1 pada saat ini adalah terbuka wawasan. Ternyata masih banyak perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghadapi siswa. oke, Bang, tentang dulu, Pak. Untuk kedua, silakan. Ya, terima kasih. Setelah mengikuti materi ini, saya tahu bahwa kita sebagai guru harus terlebih dahulu mengambil sifat manajer, yaitu memberi solusi pada siswa, bukan langsung menghukum. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Is. Terima kasih. Target saya selanjutnya setelah diseminasi hari ini yaitu saya harus melakukan atau melaksanakan sesegera mungkin atau secepat mungkin sesuai dengan apa yang sudah diseminasi tadi. Contoh seperti kita sebagai guru, kita harus berada di posisi manajer, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya budaya positif berada di lingkungan sekolah, terutama di dalam lingkup kelas, yaitu membuat keyakinan kelas dan kegiatan positif lainnya dan menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. banyak Pak Is. Oke, kita berikan aplaus untuk semua jawaban Bapak Ibu. Ya, di sekolah SDM 40 ini kita akan menciptakan murid atau siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin hanya sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.